Tiga pemain timnas U22 dipantau pemilik klub. Pelatih Malaysia singgung Garuda Muda. Faktor duel timnas Indonesia versus Argentina bisa jadi kenyataan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Singgung timnas U22 Indonesia, pelatih Malaysia pilih waspadai Thailand dan Vietnam. Kabar mengejutkan datang dari pelatih Malaysia, Ella Farasan, yang menyebut Vietnam U22 dan Thailand U22 jauh lebih baik ketimbang timnya sendiri di SEA Games 2023. Seperti yang diketahui, Malaysia U22 sejatinya dapat mengawali grup B SEA Games 2023 dengan baik. Mereka mampu merebut kemenangan telak 5-1 atas Laos di laga perdana. Menariknya, kemenangan besar itu tak membuat Ella Farasan merasa senang. Sebab dia merasa masih ada tim yang jauh lebih kuat dari Malaysia U22 di SEA Games 2023. Perkataan Ella Farasan itu pun seakan-akan menegaskan bahwa peluang Malaysia untuk lolos ke semifinal terbilang kecil. Apalagi dia sadar betul di grup B terdapat dua tim kuat yang berpotensi untuk merebut medali emas SEA Games 2023, yakni Vietnam dan Thailand. Jadi bukannya Malaysia U22 takut menghadapi timnas Indonesia U22 di semifinal, Ella Farasan tepatnya justru merasa ragu timnya dapat mengakhiri fase grup di dua besar atau tidak. Kepada para pendukung, terima kasih atas ekspektasi yang tinggi. Tapi kita harus melihat bahwa Thailand adalah tim yang lebih baik dari kita. Anda harus mengerti bahkan Vietnam adalah tim yang lebih baik. Kata Ella Farasan dikutip dari media Malaysia Semuanya Bola. Timnas Indonesia U22 sendiri berpeluang lolos ke semifinal SEA Games 2023 usai memenangkan dua laga awal mereka. Pasukan Indra Syafri patut bersiap untuk bertemu dengan rival kuat seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam, yang juga saling sikut demi tiket semifinal di ajang multi-event tersebut. Faktor duel timnas Indonesia versus Argentina bisa jadi kenyataan. Pertama, tekad PSSI membuat gebrakan. Alasan paling masuk akal jika laga Indonesia versus Argentina bisa saja menjadi kenyataan tak lepas dari keinginan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir, yang membuat gebrakan untuk kembali menyemarakan sepak bola Indonesia. Disebutkan oleh Zainuddin Amali selaku Wakil Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menjadi sosok pertama yang menginisiasi pertandingan Indonesia versus Argentina pada Juni 2023 nanti. Ketua Umum PSSI tersebut memulai langkahnya dengan melakukan pendekatan dengan AFA kala menghadiri Kongres FIFA di Rwanda beberapa waktu lalu. Kedua, biaya pertandingan fantastis. Match fee atau biaya pertandingan yang fantastis juga bisa menggoda timnas Argentina untuk bisa bertanding melawan timnas Indonesia. Dengan keinginan Erick Thohir tersebut, PSSI pun diyakini siap menggelontorkan dana besar demi bisa menghadirkan duel Indonesia versus Argentina pada Juni 2023 nanti. Besarnya match fee ini bisa berada di angka ratusan miliar rupiah, yang bisa saja membuat Argentina tergoda untuk berkunjung dan bertanding melawan Indonesia. Ketiga, demi misi mulia. Pertandingan Indonesia versus Argentina bisa saja terjadi pada Juni 2023 nanti demi misi mulia yang membangkitkan industri sepak bola tanah air pasca tragedi Kanjuruhan. Bukan rahasia lagi jika tragedi Kanjuruhan menjadi noda hitam dalam dunia sepak bola, sehingga membuat dunia sepak bola internasional turut berduka. Adanya tragedi itu juga bisa mengetuk pintu hati Argentina untuk menerima tawaran bertanding melawan Indonesia pada FIFA Matchday 2023 agar bisa membantu membangkitkan kembali gairah sepak bola tanah air. Datang langsung ke Kamboja, Pos Madura United pantau pemain timnas U22. Presiden klub Madura United, Aksanul Kossasi, menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air usai secara khusus
datang ke Kamboja untuk memantau 3 pemain timnas Indonesia U22 yang dibidiknya untuk mengarungi Liga Indonesia 2023-2024. Diketahui Aksanul melihat secara langsung saat timnas Garuda Muda mengalahkan Myanmar dengan skor telak 5-0, tepatnya pada laga kedua grup A di Olympic Stadium Phnom Penh. Dia mengaku telah mengantongi 3 nama yang nantinya bisa memperkuat Madura United musim depan. Hanya saja pria yang juga menjabat sebagai anggota 3 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia itu masih merahasiakan nama-nama pemain timnas yang diharapkan bisa memperkuat Madura United pada Liga 1 Indonesia musim ini. Sudah ada 3 nama kita kantongi, namun kita belum tahu apakah mau dengan tawaran kita. Kita pantau terus saja mereka, apalagi kompetisi juga belum mulai. Yang jelas timnas saat ini membanggakan, kata Ahsanul Kossasi saat dikonfirmasi seperti dikutip dari Antara. Sementara itu, tentu hal tersebut berbanding terbalik dengan keinginan para punggawa timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri. Sebab Liga Indonesia sendiri masih perlu pembenahan demi meningkatkan kualitas pemain. Di skuad Garuda Muda sendiri, pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand menjadi bukti bahwa berkarir di luar negeri akan sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia. Selain dari segi kompetisi yang lebih baik dengan bergabung ke klub luar negeri, maka para pemain timnas Indonesia juga akan merasakan fasilitas serta kompetisi yang sehat. Hal tersebut sangat berguna untuk menunjang karir pemain yang nantinya akan membawa timnas Indonesia mampu bersaing di level dunia.